bahas paket 5 untuk soal-soal TPS khususnya tentang pemahaman bacaan dan menulis. Seperti yang udah Kak Reka sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya pemahaman bacaan dan menulis ini adalah tes yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam membaca dan menulis dengan baik dan benar. Apakah sesuai dengan UEB atau KBBI atau tidak. Kita lanjut aja. Instruksinya sama seperti biasanya, silakan catat hal-hal yang penting yang kalian dapat. Kemudian kalau misal ada yang belum dipahami, ada yang dibingungkan, bisa chat atau raise hand. Nanti hasil catatannya bisa dikirimkan lagi ke WhatsApp, nanti Kareka akan kirim bentuk PDF dari PPT yang kita bahas pada kelas hari ini. Kita langsung saja di nomor 1. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. Nah, jadi ini opsinya ada A, B, C, D, E. Ini ada banyak sekali kalimat dan yang ditanya di sini adalah manakah kalimat yang memiliki kesalahan tanda baca. Nah, kalau ada soal seperti ini, biar lebih cepat kita harus fokus ke kalimat yang ada di opsi jawaban. Jadi kalau misal kalimat itu nggak ada di opsi jawaban A, B, C, D, E, tidak usah dihiraukan. Nah, di teks ini Kareka sudah kasih warna, ya, sudah dikasih warna ini ya. Nah, jadi yang dikasih warna hijau, toska, ungu, abu-abu, sama kuning ini adalah teks yang ada di opsi jawaban. Nah, sedangkan yang nggak Kareka kasih warna itu yang nggak ada di dalam opsi jawaban. Jadi kita akan coret biar kita lebih fokus pembahasannya. Jadi sekali lagi kalau ada soal yang seperti ini kita langsung fokus ke kalimat atau teks yang ada di dalam opsi jawaban. Oke, kita mulai di nomor 2. Oke. Padahal rasa sakit seperti ini biasanya dialami orang berusia 40 tahun ke atas. Nah, jadi nomor 2 itu benar ya. Karena apa? Karena nomor 2 ini ada kata padahal. Nah, padahal ini adalah konjungsi atau kata hubung. Kalau misal kata hubung itu terletak di awal kalimat harus dikasih tanda koma. Contohnya misalnya koma, oleh karena itu koma, dengan demikian koma, jadi koma. Jadi kalau ada konjungsi atau kata hubung di awal kalimat harus dikasih tanda koma. Terus contoh yang lain tuh antara lain koma. Nah, jadi gitu. Jadi nomor 2 betul. Ya, yang A ini benar. Kita lanjut nomor 3, anak dan remaja ini yang ternyata gemar menggunakan gadget seperti, nah ini juga benar. Karena apa? Karena sebelum kata seperti itu harus dikasih koma. Karena itu menyatakan tentang rincian. Jadi sebelum kata seperti itu dikasih tanda koma. Kemudian di sini juga ada tanda koma sebelum kata dan. Ini juga benar. Kenapa? Karena rinciannya di sini lebih dari 3. Pintar, telepon pintar, komputer, tablet. Ada 3 rincian. Nah, kalau rinciannya lebih dari 2, wajib dikasih tanda koma di depan kata dan. Tapi kalau misal rinciannya cuma 2, hanya 2 saja, misal nggak ada telepon pintar, hanya komputer sama tablet, nah ini nggak perlu dikasih koma. Sekali lagi, tanda koma digunakan sebelum konjungsi seperti ketika berada di tengah dan dipakai sebelum konjungsi dan ketika rinciannya lebih dari 2. Kalau hanya 2, tidak usah tanda koma sebelum kata dan. Jadi nomor 3, kalimat ketiga ini juga betul. Kita lanjut nomor 4. Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lehernya ke bawah untuk menatap layar monitor, sehingga kepala membebani leher. Nah, jadi di nomor 4 ini ada kesalahan tulisan. Kenapa? Karena di sini ada kata sehingga. Nah, sehingga ini adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Jadi misal ada penyebabnya apa, nah akibatnya itu digabung sama kata sehingga. Misal, ia belajar tekun sehingga bisa naik kelas. Nah, jadi kalau misal ada konjungsi sehingga tidak perlu pakai tanda koma. Ya, sekali lagi, kalau misal ada kata atau konjungsi sehingga tidak perlu ada koma di depannya. Karena apa? Karena ini udah mewakili. Jadi ini harus satu kesatuan tanpa dipisah koma. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau konjungsi sehingga tidak perlu koma. Gitu. Jadi yang nggak perlu koma itu ya tadi sehingga, karena itu juga nggak perlu koma. Jadi sekali lagi untuk
soal nomor 1, penulisan tanda baca yang kurang tepat ini ada di nomor 4. Kenapa? Karena sekali lagi, sehingga ini di depannya nggak perlu pakai koma. Jadi, ya langsung aja. Banyak dari mereka yang memakai gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lenyap bawah untuk menatap layar monitor sehingga jadi ini satu kesatuan, nggak perlu pakai koma. Jadi komanya dihilangkan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yang salah. Nomor 2, kata ini pada kalimat ketujuh merujuk kepada, nah karena yang ditanyakan kalimat ketujuh, kita langsung fokus ke kalimat ketujuh. Apabila ini dilakukan terus-menerus, tulang belakang akan protes dengan mengirimkan sinyal nyeri. Nah, di sini ada kata ini. Kata ini merupakan kata tunjuk. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk itu adalah kata yang merujuk atau mengarah ke kata yang lain. Biasanya kata yang sebelumnya, dari kalimat sebelumnya. Itu. Jadi kata tunjuk ada banyak ya, ada ini, itu, dia, dan lain-lain. Nah, karena di sini ada kata ini, maka kita harus baca kalimat sebelumnya. Karena kan ini mengarah ke kalimat yang sebelumnya. Di samping itu juga ada yang di samping itu juga ada yang memiringkan kepala ke satu sisi untuk menjepit gadget antara telinga dan pundak ketika menelepon. Nah, jadi kata ini yang ada di dalam kalimat ketujuh itu merujuk ke mana atau mengarah ke mana? Mengarah ke posisi kita atau posisi seseorang ketika menggunakan gadget. Ya. Apabila ini, kalau misal kita ganti sama posisi menggunakan gadget juga boleh. Misal ya, apabila posisi menggunakan gadget seperti ini ya, yang di nomor 5, 6 dilakukan terus-menerus, maka tulang belakang akan nyeri. Jadi jawaban yang tepat adalah posisi menggunakan gadget. Ya, karena apa? Karena di sini bermacam-macam ya, memberikan kepala. Ya, dan pundak ketika menelepon. Jadi apabila ini adalah posisi menggunakan gadget yang salah. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 3, kata sambung yang salah adalah, nah di sini ada kata sambung. Kata sambung itu konjungsi, ya sama aja. Kata hubung, kata sambung sama aja. Di sini ada opsi A, B, C, D, E. Ya, ada sambil. Nomor yang 5 ini enggak ada ya, ini jelas salah yang B ya, karena di nomor 5 ini enggak ada kata sehingga, jadi ini salah ya. Terus ada apabila, ada seperti, sama ada tetapi. Oke. Jadi mohon izin untuk melanjutkan ya, karena kalau kita nunggu azan sekitar 20 menit nyampe ya, jadi mereka izinkan untuk lanjut pembahasan ya. Oke, jadi di sini ada kata sambil, apabila, seperti, sama tetapi. Yang B jelas-jelas salah karena nomor 5 ini nggak ada kata sehingga. Nah, jadi kita akan baca satu-satu. Banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap. Nah, ini benar. Jadi sambil ini konjungsi yang menyatakan ya keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain. Jadi kejadian yang dilakukan secara bersamaan. Seperti itu. Kak Reka izin untuk tutup jendela sebentar ya. Mungkin selalu bisa dicatat 1-2 menit. Oke. Oke, sepertinya sudah agak lebih kondusif. Ya. Nah, jadi sambil ini sekali lagi adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Gitu. Misal dia makan sambil minum, jadi dia makan dia juga minum. Gitu. Nah, nomor 5 sekali lagi jelas salah karena tidak ada kata sehingga. Sehingga ini ada di kalimat keempat. Jadi nomor 5 jelas salah. 7. Apabila ini dilakukan terus-menerus, terus ada sakit seperti sakit gigi, ada tetapi. Nah, jadi mana Kak yang salah? Yang salah adalah yang nomor 11. Kenapa?
Karena udah Kareka jelaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, konjungsi tetapi ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau yang asli nggak boleh, ya. Bolehnya apa? Kalau misal kita mau menyatakan pertentangan di awal kalimat, itu kita pakai kata namun. Jadi kalau misal ini yang benar adalah namun. Namun jika dibiarkan terus-menerus, jadi ini harusnya diganti dengan namun atau diganti dengan akan tetapi. Atau kata tetapi ini diletakkan di tengah. Jadi nggak boleh di awal. Yang awal ini biasanya kata namun atau sementara itu. Jadi kalau menyatakan pertentangan bisa seperti itu ya. Sementara itu koma atau namun koma akan tapi koma jadi gitu. Jadi nomor 11 ini salah. Karena apa? Karena konjungsi tetapi atau konjungsi tapi tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jawabannya E. Lanjut nomor 4, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat. Nah, jadi ciri-cirinya kalimat yang tidak efektif yang sering kali kita bahas, yaitu dia bertele-tele, boros. Ya. Nah, selain itu, juga strukturnya tidak lengkap, yaitu nggak ada subjek atau mungkin nggak ada predikatnya. Jadi unsur inti dari kalimat bahasa Indonesia itu harus ada subjek dan predikat. Dua hal ini harus ada. Selain itu hanya tambahan. Oke, kita akan fokus sama yang ada di teks ya. Nah, jadi ini ada nomor 1, 2, 3, 5, 6. Nah, di sini yang mereka temukan adalah yang nomor 3. Kita bisa fokus ya ke nomor 3. Anak dan remaja ini yang ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon pintar, komputer, dan tablet. Nah, jadi nomor 3 ini ya tidak ada predikat. Kenapa? Karena ini ada kata yang di sini. Nah, kalau misal ada kata yang ya di depan di belakangnya kata yang ini merupakan keterangan semua. Jadi sekali lagi kalau misal ada kata yang kata-kata yang ada di belakangnya itu adalah keterangan. Karena yang ini menyatakan keterangan. Jadi di sini anak dan remaja yang ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon pintar, komputer, dan tablet. Jadi semuanya di sini adalah subjek. Ya, pokok bahasanya sepanjang ini karena apa? Di sini ada kata yang. Kata-kata yang mengikuti kata yang di depannya itu adalah kata keterangan. Misal, ia mendekati gadis yang cantik itu. Nah, jadi yang cantik itu adalah keterangan. Kalau mendekati itu baru predikat. Jadi subjek itu pokok bahasan. Kalau predikat itu biasanya berupa kata kerja, ya. Harusnya kata yang di sini dihilangin. Jadinya seperti ini. Anak dan remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget. Nah, kalau seperti ini maka strukturnya tepat. Jadi subjeknya adalah anak dan remaja ini. Predikatnya itu kan kata kerja. Nah, ini ternyata gemar menggunakan. Ini semuanya kata kerja. Gadget ini adalah kata benda, jadi dia objek. Jadi harusnya kata yang di sini dihilangkan. Karena kalau misal ada kata yang, sekali lagi, kata-kata lain yang mengikuti kata yang itu dianggap sebagai keterangan. Karena yang ini fungsinya adalah sebagai partikel untuk menyatakan suatu keterangan, tempat, atau waktu, atau sifat, seperti itu. Jadi yang tidak efektif adalah kalimat ketiga. Karena dia nggak ada predikatnya, semuanya subjek. Gara-gara ini, kata yang. Lanjut ya. Nomor 5, kesalahan tulisan kata terdapat pada ini ada gadget, cenat-cenut, ditusuk-tusuk, menelepon, sama postur. Jawaban yang tepat adalah ditusuk-tusuk. Nah, kenapa Kareka? Karena sekali lagi di ini bisa dilihat ya. Ditusuk. Nah, ditusuk itu kan tidak menyatakan keterangan tempat. Yang menyatakan keterangan tempat kan misal di mana, di sini, di sana, di bawah, di atas, di belakang, di sebelah, di samping. Nah, itu menyatakan keterangan tempat. Sedangkan di yang di sini itu tidak menyatakan keterangan tempat, tapi menyatakan kegiatan. Ya, ditusuk-tusuk. Jadi harusnya ini nggak dikasih spasi, harus digabung. Kalau misal di mana-mana, nah itu baru di spasi mana
terus kasih tanda hubung mana. Ya. Jadi sekali lagi penulisan ditusuk-tusuk nggak tepat. Karena apa? Karena di-nya ini tidak menyatakan preposisi atau tidak menyatakan tempat. Pokoknya kalau menyatakan tempat wajib dipisah, kalau tidak menyatakan tempat atau letak sesuatu harus digabung. Misal dimanja, gitu. Jadi kalau dibanja itu harus digabung karena tidak menyatakan tempat. Lanjut, ini pernah kita bahas ya di pertemuan yang berapa? Pertama kalau nggak salah ya, yang awal banget. Nah di sini ada kata mensinyalir. Jadi dalam bahasa Indonesia, kalau awalan me ketemu sama apa ya s, itu dia akan melebur. Jadi misal menyapu, me sama sapu, ya, me sama salin jadi menyalin, me sabotase jadi menyabotase. Itu. Me sama saksikan, menyaksikan. Ya, jadi awalan me ketemu sama kata yang awalannya s, ini akan melebur menjadi ny, menyalir, menyinyalir, bukan mensinyalir. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Lanjut nomor 7, ini ada dokumen. Ya, kalau dokumen ini apalagi dokumen resmi tulisannya harus kapital di setiap kata. Kecuali konjungsi. Kalau konjungsi pakai huruf kecil. Selain konjungsi wajib pakai huruf besar semua. Jadi jawabannya tidak perlu diperbaiki karena itu sudah benar. Setiap katanya dia udah kapital. Nomor 3 ini nggak perlu dikasih Romawi kakak. Nah itu terserah ya sama lembaganya. Ada lembaga itu yang pakai Romawi, ada yang enggak. Jadi kita kembalikan ke lembaganya masing-masing. Lanjut nomor 8, kawasan konservasi dan kawasan lindung bervegetasi sekitar 45% dari luas Pulau Kalimantan. Nah, jadi nomor 8 ini bukan istilah khusus. Karena apa? Karena tidak diikuti nama daerah. Misal di sini ada kata-kata misalnya kawasan konservasi dan kawasan lindung Kalimantan Utara, Kalimantan Timur misal gitu. Nah, baru kita pakai huruf kapital. Karena di sini nggak ada tempatnya, meskipun kita tahu di sini Kalimantan, tapi kalau misal nama tempat itu tidak diikuti dengan nama wilayah atau kotanya, kesannya kecil. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Itu seperti apotek. Kalau apotek, ya kalau misal mereka beli obat di apotek. Nah, kalau apotek aja itu kecil, tapi kalau misal apotek ada namanya, ya dia harus besar. Tuh. Lanjut, nomor 9. Di sini ada kata di dalamnya. Ini ada awalan di, terus ada kata dalamnya. Nah, di dalamnya ini adalah kata-kata yang menyatakan posisi. Ya. Jadi karena menyatakan posisi wajib dikasih spasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, di dalamnya, di spasi dalamnya. Lanjut, inti kalimat tersebut adalah, nah jadi inti kalimat itu adalah inti dari masing-masing struktur kalimat. Jadi yang kita pelajari tadi kan struktur kalimat ada subjek, predikat, ya yang paling inti. Terus kemudian ada objek, terus ada keterangan dan lain-lain. Nah, jadi inti kalimat itu inti dari subjeknya apa? Inti dari predikatnya apa? Untuk menentukan inti kalimat, kita harus menentukan dulu struktur kalimatnya. Nah, ini Kareka ingetin ya tentang perbedaan subjek. Kalau subjek itu adalah pokok bahasan, biasanya berupa kata benda, dan subjek itu tidak selalu satu kata. Bisa 3 kata, 5 kata, pokoknya pokok bahasannya apa. Nah, itu yang dinamakan subjek. Ya, jadi sekali lagi subjek itu bukan orang, nggak selalu orang. Pokoknya kata benda atau nomina. Lanjut predikat. Jadi predikat ini biasanya kata sifat atau kata kerja. Meminum, memakan, cantik, rendah, tinggi, dan lain-lain. Nah, kemudian objek ini adalah hal yang dituju. Biasanya objek ini berupa kata benda juga. Gitu ya. Yang terakhir ada keterangan. Jadi keterangan ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut adverbia. Jadi menjelaskan tentang satu kalimat itu. Jadi opsional, boleh ada, boleh enggak. Oke, kita baca. Di kawasan Candi Prambanan ditemukan ukiran-ukiran pada batu yang menceritakan kisah kehidupan pada masa pembuatannya. Nah, di sini ada kata di. Nah, sama seperti kata yang, sama seperti kata pada. Nah, di ini menunjukkan keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Ya.
Kemudian ditemukan ini adalah kata kerja. Kenapa kok bisa kata kerja? Karena ada awalan dan akhiran. Jadi apa ya, untuk predikat ini salah satu ciri-cirinya dia itu adalah kata kerja. Nah, kalau kata kerja itu biasanya ada awalan, ada imbuhannya. Jadi ditemukan ini adalah predikat. Ukiran-ukiran pada batu yang menceritakan kisah kehidupan. Nah, jadi subjeknya apa? Ukiran-ukiran. Loh Kak, kenapa kok nggak sama pada batu? Nah, ini ada kata pada. Sekali lagi kata pada ini adalah kata keterangan. Ya. Jadi pada, di, oleh, itu merupakan kata keterangan. Jadi yang mengikutinya juga ikut keterangan. Gitu ya. Jadi subjeknya adalah ukiran. Jadi kalau misal kita balik kalimatnya, misal subjek predikat objek atau subjek predikat keterangan, jadi bisa gini. Ukiran-ukiran ditemukan di kawasan Candi Prambanan. Gitu. Jadi boleh dibalak-balik. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa? Yang E ini merupakan inti dari struktur kalimatnya. Ya kan? Kan objeknya, objek subjeknya kan ukiran-ukiran. Nah, ini ada di sini. Ditemukan ada di kawasan Candi Prambanan. Nah, ini kan hanya pelengkap. Ya, keterangan yang melengkapi saja. Jawabannya adalah E. Lanjut, ini pernah kita bahas nomor 11. Langsung aja kita fokus ke kata-katanya. Jadi di sini adalah ragam bahasa formal. Jadi bahasa formal itu biasanya terdiri dari kumpulan kata-kata baku. Kalau mau dicek ya ada di KBBI. Jadi dan biasanya digunakan dalam situasi formal atau acara-acara resmi. Nah, yang salah di sini adalah seyogyanya. Nah, seyogyanya ini harusnya ada kata i, seyogyanya, bukan seyogya. Kalau yogya nanti bisa nama tempat ya, jadi seyogyanya. Artinya apa seyogyanya? Sepatutnya, selayaknya atau semestinya. Lanjut nomor 12. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada, nah ini ada tanda baca koma, ini tipe ya. Ya. Oke, terus ini ada tanda hubung, tanda pisah, tanda petik dua, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa kok yang A? Karena sekali lagi di depan kata karena itu tidak boleh ada koma. Karena apa? Ini apa ya? Berkaitan, saling berkaitan. Jadi ini nggak boleh ada koma. Jadi komanya harus dihilangkan, ya. Sebelum konjungsi koma tidak boleh ada kok konjungsi koma. Sebelum konjungsi karena tidak boleh ada tanda koma. Razia STNK dilakukan karena banyaknya pelanggaran, maksud itu. Jadi razia STNK ini subjek, dilakukan ini predikat karena bla 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 bla, ini keterangan alasan, ya. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 13, bla 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 bla, awal tahun 2021 kita masih berkutat dengan persoalan COVID-19. Nah, di sini ada kata keterangan waktu. Nah, kalau pakai keterangan waktu kita gunakan pada. Ya, sekali lagi pada ini digunakan untuk menyatakan keterangan waktu. Pada zaman dulu, pada satu musim, pada akhir pekan, itu. Nah, sedangkan kata di ini adalah kata depan yang digunakan untuk menyatakan keterangan tempat. Jadi jangan kebalik. Kalau era ketika ini kurang tepat ya. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pada karena menyatakan keterangan waktu. Lanjut nomor 14, kita harus melalui oleh karena itu, nah ini konjungsi ya, oleh karena itu ini konjungsi di awal kalimat harus pakai koma. Oleh karena itu pemerintah bla 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 mengkampanyekan protokol kesehatan di kawasan kota saja. Bla 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 juga kawasan pedesaan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah tidak. Ya. Kenapa? Karena di sini ada koma lagi. Jadi ini untuk apa ya? Menyatakan dua kondisi yang berbeda. Atau misal dua tempat yang berbeda. Tapi pemerintah ini melakukan hal yang sama. Jadi kalau misal kita tulis oleh karena itu pemerintah tidak hanya. Nah, kalau kata bukan, kareka ulang ya. Kalau kata bukan ini biasanya digunakan untuk manusia atau makhluk hidup. Bukan dia namanya kalau tidak bisa membaca puisi dengan baik gitu. Bukan dia tapi saya. Jadi bukan ini lebih ke makhluk hidup. Kalau tidak ini ke benda mati. Ya. Nah, yang dibandingkan ini apa? Kampanyenya, bukan pemerintahnya. Ya.
Jadi tidak hanya mengkampanyekan protokol kesehatan di kota saja. Nomor 15, jawabannya tetapi juga, ya. Karena Pak, ini adalah hal yang saling berjalan bareng-bareng meskipun tempatnya berbeda. Jadi kalau kita baca pemerintah tidak hanya mengkampanyekan atau tidak mengkampanyekan protokol kesehatan di kota saja, tetapi juga kawasan pedesaan. Jadi jawabannya tetapi. Jadi saling melengkapi, ya. Jadi kalau tidak, ini korelasinya, konjungsinya, korelatif itu maksudnya konjungsi yang berpasangan. Jadi kalau tidak ini pasangannya adalah tetapi, ya. Dia tidak hanya membuat kue saja, tetapi juga buah-buahan, tetapi juga minuman yang sangat enak misalnya. Oke, kita udah bahas semuanya.